Salam sehat, salam sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Video ini adalah sambungan dari video episode kedua sebelumnya. Kita akan mengupas lebih mendalam tentang misteri peradaban manusia pada masa lalu dan masa akan datang. Peradaban ini bukan cerita fiksi ilmiah, tetapi adalah sejarah masa lalu peradaban bumi. Kami sebut prasejarah, yaitu sejarah sebelum sejarah yang kita kenal sekarang. Prasejarah ini seharusnya dapat digunakan sebagai referensi bagi umat manusia saat ini terhadap peradaban modern dan masa akan datang. Seorang Jepang yang berusia 66 tahun yang mengaku sebagai reinkarnasi dari Sakyamuni, dengan cerita pembukaannya, menceritakan kembali tentang 9 peradaban bumi. Zaman Agatha. Pada 12.000 tahun yang lalu, Atlantis memasuki zaman kemahakuasaan ilmiah. Namun mulai saat tersebut, beberapa orang yang berhati nurani mulai mengajukan pertanyaan seperti, ilmu itu maha kuasa dan belum tentu sejalan dengan pikiran Tuhan. Haruskah ada hal lain dalam pikiran Tuhan? Maka berbagai pembaru agama baik yang besar maupun kecil bermunculan, menganjurkan esensi keberadaan manusia. Saat ini dapat dikatakan sebagai era dari 100 aliran pemikiran yang saling bersaing, dan era ini berlangsung sekitar 1000 tahun. Atlantis mulai tenggelam saat ini, yaitu pada 11.000 tahun yang lalu. Awalnya sepertiga bagian timur benua itu tenggelam ke dalam laut. Sampai pada 10.700 tahun yang lalu, sepertiga bagian barat juga tenggelam. Meskipun hanya sepertiga dari benua Atlantis yang tersisa, namun sebuah kerajaan masih dibangun di sana. Atlantis mulai tenggelam sekitar 10.400 tahun yang lalu, yaitu sekitar 8.400 tahun yang lalu. Seorang pria bernama Agatha lahir di tempat ini. Agatha lahir di Pontius, ibu kota Atlantis. Pontius adalah kota dengan populasi sekitar 700.000 jiwa. Kota tersebut telah ditinggali keluarga kerajaan secara turun-temurun. Keluarga kerajaan tersebut disebut keluarga Amanda. Agatha adalah pangeran dari suku Amanda. Nama masa kecilnya adalah Amon. Amon berhasil naik tahta pada usia 24 dan dia mengubah namanya menjadi Agatha. Agatha berarti kebijaksanaan tersembunyi. Raja Agung Agatha ini adalah Yesus Kristus yang kemudian lahir di Israel. Raja Agatha, seperti Lakmu, adalah seorang negarawan dan tokoh agama. Dalam istana ada kuil bentuk piramida setinggi 30 meter yang memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah tempat Raja Agatha mengadakan acara sakral. Fitur politiknya adalah sebulan sekali, warga dipanggil bersama di sebuah alun-alun besar yang dapat menampung 100.000 orang. Tentu saja ada hal-hal seperti mikrofon nirkabel modern saat itu. Ajaran Agatha berpusat pada cinta kasih, karena dia akan menjadi Yesus Kristus di kemudian hari. Namun isi pernyataannya setiap kali berbeda, tetapi ajaran dasarnya memiliki 4 poin berikut. 1. Hakikat Tuhan adalah cinta kasih, dan kita manusia adalah anak Tuhan. Semua manusia harus bisa membuktikan adanya cinta kasih di dalam lubuk hati mereka. Kedua, metode cinta yang spesifik adalah mencintai Tuhan terlebih dahulu, kemudian mencintai sesama yang merupakan titisan Tuhan, dan terakhir mencintai diri sendiri sebagai hamba Tuhan. 3. Berdoalah sendiri sekali sehari, dan bicaralah dengan pelindung dan pembimbing spiritual sendiri. 4. Kehebatan seseorang tidak diukur dari banyaknya cinta kasih yang dia berikan, tapi dari kualitas cinta kasihnya, tingkatan kualitas cinta kasihnya. Ajaran Agatha sangat baik, dan kepribadiannya sangat dihormati. Namun di masa lalu, yang percaya pada teori teisme yang diajarkan oleh Santa Sanes sangat memusuhi Agatha dan ingin mengambil nyawanya. Karena apa yang sains Sanes anjurkan bahwa Tuhan itu adalah rasional dan sangat mementingkan hal-hal ilmiah dan rasional. Sebaliknya, Agatha mengajarkan cinta kasih, pelindung, bimbingan spiritual dan hal-hal non-ilmiah, irasional, adalah ajaran yang menentang rasional. Dengan kata lain, Santa Sanes menganggap bahwa ajaran Agatha adalah sesuatu yang menyesatkan dan menghancurkan tradisi lama Atlantis yang baik.
Memang keberadaan Agatha seperti seekor burung bangau yang sendiri berdiri dalam keramaian ayam. Meskipun keluhuran kepribadiannya diakui oleh ribuan orang, rata-rata orang Atlantis masih sangat percaya pada keyakinan bahwa ilmu itu maha kuasa dan menolak untuk percaya pada pelindung dan pembimbing spiritual yang tidak terlihat. Pada akhirnya, kaum Taoisme melancarkan pemberontakan, menangkap keluarga kerajaan yang dipimpin oleh Agatha dan mengubur mereka hidup-hidup di alun-alun. Pada saat ini, seperti juga di zaman modern di akhir abad ke-20, sambil mempromosikan teologi, setan juga bermunculan. Dalam kerusuhan ini, hanya satu orang yang lolos dari kejaran para teosofis dan melarikan diri dengan menerbangkan perahu terbang dari istana. Dia adalah putra tertua Agatha, Amon II. Amon II melarikan diri ke Mesir, menjadi Amun-Ra, dan mulai percaya pada matahari. Prototipe piramida di Mesir adalah berasal dari pengetahuan yang diturunkan oleh Amon II. Karena pemberontakan, banyak malaikat cahaya dengan tubuh fisik di dunia dieksekusi. Kelihatannya iblis Atlantis akan berhasil. Namun pikiran jahat yang mereka ciptakan menyelimuti langit di atas Atlantis. Kesadaran bumi bereaksi, dan dalam satu hari satu malam kekaisaran Atlantis pun jatuh ke dasar laut, sebuah fenomena yang tak terbayangkan. Seperti banyak peradaban di masa lalu, peradaban Agatha juga berakhir dalam suatu hari ketika benua tiba-tiba tenggelam. Namun beberapa orang masih dapat melarikan diri dengan kapal terbang dan melarikan diri ke Afrika, Spanyol dan Andes Amerika Selatan, menabur benih peradaban baru di mana-mana. Transisi peradaban modern, peradaban 9. Setelah kehancuran Atlantis, peradabannya menyebar ke seluruh bumi dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah Amon II yang melarikan diri ke Mesir. Dia disembah seperti dewa di tempat itu. Amon-Ra menjadi ikon dewa matahari dan mengajarkan kepercayaan cahaya kepada orang-orang. Pada saat yang sama, ia juga melimpahkan kearifan berbagai peradaban kepada masyarakat Mesir yang sebagian besar bertani dan beternak. Piramida yang dibangun selanjutnya merupakan prototipe yang dibangun oleh Amon-Ra sebagai objek kepercayaan pada masa itu. Di Mesir kemudian muncul pendahulu Yesus Kristus bernama Clarion. Itu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Saat itu, Clarion mengajar orang dari sudut pandang menggabungkan iman matahari dan iman cinta. Di sisi lain, keturunan Mu di benua Amerika Selatan dikombinasikan dengan kekuatan keturunan Atlantis membangun peradaban yang unik. Mereka menganggap makhluk kosmik sebagai dewa dan mendirikan peradaban yang berkomunikasi dengan manusia kosmik. Sementara di Andes, mereka sangat tertarik untuk membangun basis di mana orang kosmik bisa mendarat dan meninggalkan daratan. Namun sekitar 7.000 tahun yang lalu, Raja Claude mendirikan kerajaan Inca di Andes dan menyatakan bahwa manusia kosmik bukanlah dewa. Claude mengkhotbahkan misteri dunia spiritual. Dia menganggap bahwa Tuhan tidak ada di luar, tetapi di lubuk hati yang terdalam. Tujuan hidup dari seseorang adalah untuk menjelajahi misteri di dalam dunia pikiran. Dengan meningkatkan spiritual, berusaha untuk dekat dengan Tuhan, dan mengkultivasi diri adalah hal yang paling penting. Raja Claude adalah reinkarnasi dari bentuk kehidupan Lakmu dari benua Mu. Jiwa tubuh kehidupannya menjadi Buddha di India, yaitu Sakyamuni, dan mengajarkan Dharma. Satu jiwa tubuh kehidupan yang turun ke dunia lebih tepat daripada pernyataan orang tersebut berinkarnasi. Jadi, hal yang sama juga berlaku untuk Yesus. Pada 3.700 hingga 3.800 tahun yang lalu, Zeus muncul di tanah Yunani. Nama Zeus berarti semua kebijaksanaan dan maha kuasa. Dan sebagai nama yang dianugerahkan, ia dikaruniai bakat luar biasa baik dalam pembelajaran maupun seni. Zeus dalam 9 kemampuan semua adalah seni, sehingga ia memulai budaya yang indah di Yunani. Ajarannya bercirikan pembebasan kodrat manusia. Zeus merasakan bahwa agama akan membuat orang menderita karena kesadaran akan dosa. Jadi dia mengabdikan usahanya untuk mencerahkan sifat manusia dan mengembangkan watak orang yang damai dan bahagia. Inilah alasan mengapa para dewa dalam mitologi Yunani ceria dan ceria.
Sampai pada 3200 hingga 3300 tahun yang lalu, seorang pria bernama Musa lahir di Mesir. Musa lahir sebagai anak seorang budak dan ditempatkan di perahu buluh dan mengapung di air. Untungnya dia diangkat dan dibesarkan di istana. Setelah dewasa, Musa mengetahui bahwa dia adalah anak seorang budak dan kemudian memimpin ratusan ribu orang untuk menyeberangi Laut Merah dan mendirikan bangsa Israel. Musa telah menerima berbagai wahyu dari Tuhan, dan 10 perintah Musa yang terkenal adalah pesan dari El-Ranti. Selain itu, kitab Kejadian dalam 5 kitab Musa dipandu oleh roh dimensi ke-9 yang kemudian menjadi Sakyamuni. Kemudian 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus muncul di antara orang-orang Israel. Yesus menganjurkan doktrin cinta kasih. Setelah disalibkan, ada fenomena kebangkitan yang muncul di depan murid-muridnya. Di timur 2500 tahun yang lalu, Sakyamuni mengajarkan agama Buddha di India, dan Konfusius mengajarkan Konfusianisme di Tiongkok. Dharma tersebut tersebar di seluruh dunia seperti yang disebutkan di atas, membangun peradaban modern. Menuju zaman keemasan. Melihat kembali sejarah peradaban manusia selama hampir 1 juta tahun, kita dapat menemukan hukum-hukum berikut. 1. Semua peradaban memiliki hukum kemakmuran dan kemundurannya sendiri. 2. Dalam setiap periode peradaban, Tuhan selalu mengatur dewa yang mulia untuk menyelamatkan manusia. 3. Setiap kali peradaban dihancurkan, itu karena kejahatan manusia hingga muncullah pikiran jahat. Ini menyebabkan iblis bermunculan yang akhirnya menyebabkan poros bumi berubah dan benua tenggelam. 4. Walaupun setiap peradaban baru mewarisi peradaban kuno, namun pasti akan mengejar nilai dengan skala yang berbeda. Setelah melihat sejarah dan melihat ke masa sekarang, berakhirnya peradaban Mu dan peradaban Atlantis di era akhir abad ke-21. Itu karena sudah menganggap sains adalah maha kuasa dan materialisme adalah yang tertinggi, moral terdegradasi, kejahatan meningkat, dan semua jenis ahli agama yang menyesatkan manusia dunia muncul satu demi satu, membingungkan dunia manusia hingga jauh dari Dharma ortodoks yang dapat menyelamatkan manusia. Dengan demikian, arah masa depan umat manusia sudah dapat diprediksi. Peradaban masa sekarang sudah tidak lagi terbatas pada satu benua. Sekali fenomena langit berubah, bencana akan terjadi dalam skala global. Itu akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Tetapi di sini kami beritahu Anda, jangan putus asa, tidak peduli seberapa besar bencana tersebut akan menimpa di masa depan. Sama seperti penghancuran peradaban sebelumnya, itu bukanlah akan berakhir. Karena setiap kali bencana dahsyat menimpa, Sang Penyelamat akan turun ke dunia manusia. Demikian juga sekarang. Masa depan umat manusia pasti akan memasuki zaman keemasan dan peradaban baru. Setelah banyak bencana besar lewat, manusia akan memasuki masa depan. Menurut ramalan Ryuho Okawa, pada saat umat manusia memasuki abad 21, setelah melewati banyak bencana dahsyat besar, manusia akan memasuki peradaban baru. Pusat peradaban berasal dari Asia dan secara bertahap menyebar keluar, menyebar luas ke lautan luas. Beberapa benua yang ada akan tenggelam ke laut dan di Samudra Pasifik akan muncul benua Mu yang baru, hingga membentuk lingkaran baru peradaban besar. Sebagian Eropa dan Amerika juga akan tenggelam di laut. Benua Atlantis akan muncul kembali beregenerasi menjadi lempeng benua yang lebih besar. Dan sekitar 2400 Masehi, Yesus Kristus akan kembali turun ke dunia. Dan sekitar 2800 Masehi, benua baru Garna akan muncul kembali di Samudra Hindia. Musa akan turun ke bumi dan membangun peradaban baru dengan tubuh fisiknya. Dan orang-orang di masa depan diharapkan dapat mendengarkan kembali ajaran Yesus dan Musa. Tidak peduli siapapun yang menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Sakyamuni, tapi ada satu hal yang patut kita perhatikan, yaitu reinkarnasi bumi dan peradaban manusia itu adalah benar-benar eksis, yang juga merupakan pengingat untuk umat manusia. Manusia mungkin benar-benar perlu menjalani suatu penyucian besar untuk menghilangkan karma atau dosa umum dari peradaban manusia ke-9 sebelumnya. Hanya dengan begitu, barulah umat manusia dapat memasuki era peradaban baru.
memasuki zaman keemasan, atau dengan kata lain, memulai siklus reinkarnasi pada peradaban berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda ada pendapat lain, silakan tinggalkan pesan untuk kita diskusi bersama. Mari kita sama-sama lihat kembali masa-masa peradaban masa prasejarah kita. 1. Peradaban Garna terjadi pada 735.000 tahun lalu. Peradaban 1-4. 2. Peradaban Miyotram terjadi pada 153.000 tahun lalu. Peradaban 5. 3. Peradaban Lamudia terjadi pada 37.000 tahun lalu. Peradaban 6. 4. Peradaban Mu terjadi pada 15.000 tahun lalu. Peradaban 7. 5. Zaman Lakmu 17.000 tahun lalu. 6. Peradaban Atlantis terjadi pada 10.000 tahun lalu. Peradaban 8. 7. Zaman Agasa. 8. Transisi peradaban modern. Peradaban 9. 9. Menuju zaman keemasan. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika Anda memiliki pandangan sendiri tentang peradaban Atlantis, silakan tinggalkan pesan untuk kita diskusikan. Jika Anda menyukai konten edisi ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga dan teman Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video mata ketiga lainnya. Terima kasih telah menonton video mata ketiga ini. Salam.